Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Ya, ulfa doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk selalu bersyukur setiap hari ya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik anak-anak, pagi hari ini insya Allah kita akan mempelajari tematik 6, subtema 2, pembelajaran yang ketiga ya. Silahkan kalian perhatikan penjabaran berikut ini dengan baik ya. Tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran 3, muatan PPKN dan IPS. Yang pertama, fokus pembelajaran PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah suatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah suatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Hak dan kewajiban terikat satu dengan yang lainnya. Artinya, hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan. Bila ada pelanggaran dari salah satu di antara keduanya, maka dapat dilakukan penuntutan oleh orang yang berkepentingan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Sebagai warga negara harus tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Begitu juga dengan pemerintah harus tahu hak dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap warganya. Hak dan kewajiban terikat satu dengan yang lainnya. Artinya, hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan. Bila ada pelanggaran dari salah satu di antara keduanya, maka dapat dilakukan penuntutan oleh orang yang berkepentingan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Sebagai warga negara harus tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Begitu juga dengan pemerintah harus tahu hak dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap warganya. Hak dan kewajiban negara. Beberapa hak negara yaitu 1. Hak memaksa, yaitu hak untuk memaksa peraturan-peraturan negara. Yang kedua, hak monopoli, yaitu hak untuk memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama. Dan yang ketiga, hak untuk mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan untuk semua masyarakat. Kemudian, kewajiban negara. Negara berkewajiban untuk membuat atau menetapkan peraturan undang-undang. Kemudian melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap peraturan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, menjamin, melindungi, dan memelihara hak-hak warga negara. Hak dan kewajiban negara. Beberapa hak negara yaitu 1. Hak memaksa, yaitu hak untuk memaksa peraturan-peraturan negara. Yang kedua, hak monopoli, yaitu hak untuk memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama. Dan yang ketiga, hak untuk mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan untuk semua masyarakat. Kemudian,
Kewajiban negara. Negara berkewajiban untuk membuat atau menetapkan peraturan undang-undang, kemudian melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap peraturan yang ditetapkan, dan yang terakhir, menjamin, melindungi, dan memelihara hak-hak warga negara. Berikutnya adalah hak dan kewajiban warga negara. Di Indonesia, hak sebagai warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945. Di antara hak warga negara yaitu 1. Hak berkeluarga, yang kedua, hak untuk hidup, yang ketiga, hak kebebasan pribadi, yang keempat, hak mendapatkan keamanan, yang kelima, hak memperoleh keadilan, dan yang keenam, hak ikut serta dalam pemerintahan. Selain itu, ada juga beberapa kewajiban warga negara, yaitu 1. Kewajiban untuk mengakui pemerintahan yang sah. Yang kedua, kewajiban untuk menjunjung tinggi pemerintahan. Dan yang ketiga, kewajiban untuk patuh pada hukum dan peraturan. Dan yang terakhir, kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Setelah kalian menyimak penjelasan materi tadi, sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Tuliskan jawabanmu pada buku tulis ya. Materi berikutnya adalah pembelajaran IPS, yaitu tentang aktivitas masyarakat dalam membangun kemajuan ekonomi. Beberapa contoh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pembangunan di bidang ekonomi adalah 1. Agraris. Agraris merupakan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan lahan dalam kegiatannya. Dalam kegiatan ini, masyarakat berinteraksi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Contoh, yang pertama, petani berinteraksi dengan penyedia bibit, padi, dan pupuk. Kemudian yang kedua, petani bergotong royong melakukan panen padi. Kemudian yang ketiga, petani berinteraksi dengan pemilik penggiling padi untuk mengolah padi menjadi beras. Yang kedua, industri. Industri merupakan aktivitas mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Interaksi yang terjadi melibatkan manusia dengan lingkungan sosial. Contohnya, pemilik perusahaan berinteraksi dengan para pekerja dan penyedia bahan baku industri. Dan yang ketiga adalah perdagangan. Perdagangan merupakan aktivitas membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen di pasar atau di toko. Pada kegiatan perdagangan terjadi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Contohnya, pedagang sayuran di pasar, pedagang pakaian, dan pedagang ikan. Berikutnya adalah latihan. Berdasarkan gambar berikut dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, tentukanlah bentuk interaksi dan upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan. Buatlah tabel seperti gambar pada buku tulismu. Seperti contoh, nomor 1 adalah gambar industri. Bentuk interaksinya, interaksi sosial, upaya yang dilakukan, atau upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan adalah menyediakan lapangan kerja. Kemudian kalian selesaikan gambar nomor 2 sampai dengan nomor 5 ya. Alhamdulillah. Materi subtema 2 pembelajaran 3 tema 6 telah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Cukup sekian dari Bu Ulfa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Materi subtema 2 pembelajaran 3 tema 6 telah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Cukup sekian dari Bu Ulfa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.